Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanda Gustiani dari kelas 4D Pendidikan Geografi dari UIN Suska Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanah longsor atau bisa disebut juga bencana tanah longsor. Tanah longsor itu bisa dikatakan suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan tanah besar. Secara umum, kejadian tanah longsor ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor lainnya yang menurut terpengaruh, yaitu erosi yang disebabkan aliran air permukaan atau air hujan, sungai-sungai atau gelombang, laut yang menggerus kaki lereng-lereng bertambah curam. Selanjutnya, lereng dari bebatuan dan tanah diperlemah melalui saturasi yang diakibatkan hujan lebat. Selanjutnya, gempa bumi menyebabkan getaran tekanan pada partikel mineral dan bidang lemah pada massa batuan dan tanah yang mengakibatkan longsor lereng-lereng tersebut. Selanjutnya yaitu gunung berapi, menciptakan simpanan debu yang lenggang, hujan lebat dan aliran debu-debu, getaran dari mesin lalu lintas menggunakan bahan-bahan peledak atau bahkan petir. Selanjutnya, berat yang terlalu berlebihan, misalnya dari berkumpulnya hujan. Selanjutnya, ada beberapa penyebab terjadinya bencana tanah longsor adalah salah satunya diakibatkan oleh hujan. Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November karena peningkatan intensitas curah hujan. Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah besar. Hal itu mengakibatkan munculnya pori-pori atau rongga tanah hingga terjadinya retakan dan merekakan tanah permukaan. Ketika hujan, air akan menyusup ke bagian yang retak sehingga tanah dengan cepat mengembang kembali. Pada awal musim hujan, intensitas hujan yang tinggi biasanya sering terjadi, sehingga kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam waktu singkat. Hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan longsor karena melalui tanah yang merekah, air akan masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan lateral. Bila ada pepohonan di permukaan tanah, longsor dapat dicegah karena air akan diresap oleh tumbuhan, karena akar tumbuhan juga akan berfungsi mengikat tanah. Tanah longsor sendiri dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu longsoran translasi. Longsoran translasi adalah pergerakan massa tanah dan batuan pada bidang gelincir terbentuk rata atau menggelombang landai. Yang kedua, longsoran rotasi. Longsoran rotasi adalah pergerakannya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekungan. Selanjutnya, pergerakan blok. Pergerakan blok adalah perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsoran ini disebut juga longsoran translasi blok batu. Selanjutnya, runtuhan batu, yaitu runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng yang terjal hingga menggantung
terutama di daerah pantai. Batuan-batuan besar ini yang jatuh dapat menyebabkan kerusakan yang parah. Yang selanjutnya, reapan tanah. Reapan tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Jenis tanah longsor ini hampir tidak dapat dikenali. Setelah waktu yang cukup lama, longsor jenis reapan ini bisa menyebabkan tiang-tiang, pohon, telepon, atau rumah miring ke bawah. Selanjutnya, aliran bahan rombakan, yaitu jenis tanah longsor ini terjadi ketika massa bergerak didorong oleh air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume, dan tekanan air, dan jenis materialnya. Gerakannya terjadi di sepanjang lembah dan mampu mencapai ratusan meter jauhnya. Bisanya, ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bencana tanah longsor yang sering terjadi di Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe.